Moris, Ya, bicara tentang Nandong, ya, menurut saya juga ya, karena sesuai dengan apa cerita yang saya dengar, ya, maka kita juga harus bicara tentang Smong. ya, ya, Smong itu kearifan lokal ya, pengetahuan yang diwariskan turun-temurun gitu, dan benar. Nandong merupakan salah satu cara untuk mewariskan Medianya. pengetahuan itu. Ya. Itu caranya bagaimana sih Pak? Nandong itu mewariskan pengetahuan itu? Oh iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, karena ini Nandong ini adalah sebuah kesenian bertutur masyarakat Simelu yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Nah, termasuk dalam cerita-cerita kejadian misalnya Smong, ya kan ada sebentuk kearifan lokal di sini bahwa ada petuah-petuah leluhur gitu. Kalau misalnya ada gempa yang kuat, terus air laut dilihat surut, air sungai mengering, itu jangan menangkap ikan, jangan memilih ikan, langsung lari saja ke tempat ketinggian. Nah, itulah petuah cikal bakalnya kearifan lokal itu. Nah, ini bisa disampaikan lebih luas melalui pantun Nandong. Bentuknya seperti apa tuh? Ya, misalnya kalau bahasa pulaunya ya, Enggelmon Sao Surito. Dengarlah sebuah cerita atau sebuah hikayat. Inang Maso Semonan, zaman dahulu kala, Manok Nop Saofano, tenggelam suatu negeri, tiba-tiba maui, artinya dengan tiba-tiba. Bahwa di pulau yang di tengah samudera ini ada sebuah kearifan yang boleh dicontoh, ya, yang mampu menyelamatkan ribuan manusia. Jiwa ya? Ya, mampu menyelamatkan ribuan jiwa dan bisa menjadi referensi masyarakat dunia. Benar sekali. Ya kan? Dan saya juga ada baca satu pengalaman dari Bapak sendiri di dalam. Ya. Apakah pengalaman itu melatar belakangi apa yang Bapak lakukan hari ini? Dan bisa nggak Pak diceritain sedikit? Mungkin itu secara literal saja saya baca, Ya. diceritakan sedikit Ya. pengalaman pribadi yang sebenarnya Bapak alami itu seperti apa hingga mendorong saya harus lakukan ini begitu. Iya. Ya, pada peristiwa tsunami 2004 yang lalu kan ada anak-anak saya 4 orang, 1 putra, 3 putri, itu menjadi korban tsunami. Mereka domisilinya di Banda Aceh. Nah, ya kan, tentu itu sudah kehendak Allah. Mereka menjadi suhada-suhada tsunami, begitu kan. Tetapi di samping juga dengan adanya ya anak-anak saya menjadi korban tsunami juga, dan juga orang-orang masyarakat lain, korban-korban lainnya, juga lebih mendorong kita untuk mempertegas, memperkuat dan menyebarkan kearifan-kearifan ini melalui media-media yang mampu kita buat, melalui media kesenian tradisional Nandong, atau ada lagi nanga-nanga namanya, seperti yang terakhir tadi, atau juga lagu. Misalnya lirik Nandong itu bisa kita jadikan lagu. Ya, jadi orang-orang yang tidak mengerti Nandong atau mungkin tidak suka, barangkali mereka dengan lagu, ya, jadi bisa diterima oleh semua orang begitu. Ya, Karena jelas. tsunami tidak atau Smong tidak hanya Di Aceh, terbatas di di tempat Indonesia, ini ya, begitu. itu Tapi adalah juga bisa melanda di mana saja. betul, betul. Meski Nandong merupakan rangkaian kata indah yang disusun dengan gaya sastra, namun terbukti bahwa budaya tutur ini efektif dalam perannya sebagai penyampai informasi. Nandong yang bertutur tentang Smong telah menjadi sebuah keajaiban yang mungkin saja dapat menyelamatkan jutaan jiwa lain di berbagai belahan bumi. Dari Simelu, Smong telah mengubah perspektif dunia bahwa kebudayaan bukanlah ketertinggalan, melainkan kearifan yang menyelamatkan. Untuk mendapatkan berbagai informasi tentang masyarakat Simelu, saya mencoba menjelajah hingga ke wilayah-wilayah pinggiran Simelu dan bertanya pada beberapa tokoh yang memang memahami karakter masyarakat ini.
Dan sayangnya dalam perjalanan untuk memenuhi janji bertemu seorang tokoh di wilayah Sinabang, saya terhalang banjir yang cukup tinggi. Ya mungkin ini memang salah satu resiko hadir di akhir tahun ya di Simelu sini. Karena kita memang sama-sama tahu bahwa Indonesia di akhir tahun itu selalu dilanda oleh musim penghujan. Jadi seperti kali ini setelah hujan seharian, ruas jalan kemudian ditutupi oleh banjir, jalanan terputus, agak sulit untuk lewat. Memang bisa tetapi sangat sulit, resikonya cukup besar. Karena itu ya kita tunggu saja. Kita tunggu sampai banjirnya surut baru kita jalan lagi, karena memang ini adalah salah satu-satunya maksud saya rute menuju ke kota Sinabang. Cukup lama saya menunggu banjir surut. Setelah air benar-benar tidak lagi menggenangi jalanan, saya bergegas menemui Ketua MAA atau Majelis Adat Aceh. Kali ini saya bertujuan mendapatkan informasi lebih tentang etnis Lekon. Sebuah etnis di Simelu yang punya cerita yang sangat unik. Simelu, kabupaten yang satu ini, dihuni oleh 4 etnis, mulai dari etnis Devayan, etnis Sigulai, etnis Lekon, dan juga etnis Anek Jame. Nah, etnis Anek Jame ini sendiri merupakan etnis pendatang ya, bisa kita bilang begitu, yang memasuki Simelu dan kemudian memilih untuk berdomisili dan berkembang di tempat ini. Tetapi dari 4 etnis ini, meski masing-masing memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing, ada satu etnis yang cukup menarik perhatian saya, yaitu etnis Lekon. Ada cerita atau legenda yang berkembang tentang etnis yang satu ini. Karena itu saya ingin tahu apa sebenarnya latar belakang dari legenda yang satu ini. Yuk kita cari tahu bersama-sama, ikuti perjalanan saya. Masyarakat yang menghuni Pulau Simelu memiliki perbedaan yang cukup unik jika dibandingkan dengan etnis Aceh umumnya. Secara fisik, masyarakat Simelu memiliki ciri bermata sipit dan berkulit kuning. Sekilas seperti suku bangsa ras Mongoloid. Dan hingga saat ini, belum ditemukan fakta ilmiah yang mampu menjelaskan keunikan masyarakat ini. Jika dirunut, asal-usul masyarakat Simelu diduga berasal dari berbagai wilayah di Sumatera. Maka dapat disimpulkan, kebudayaannya pun merupakan hasil proses sintesa dari karakteristik berbagai etnis. Ini adalah pertama kalinya saya ke Simelu. Saya ingin tahu nih, sebenarnya untuk wilayah kita ini, pulau kita ini dihuni oleh suku apa aja ya Pak? Dan asalnya dari mana tuh? Penghuni pulau ini ada 7 etnis. Ada dari Aceh, dari Sumatera Barat, ada dari Jawa, ada dari Borneo, ada dari Sulawesi. Ini penghuni pulau ini. Jadi pulau ini ada 10 kecamatan. Kecamatan Sumur Timur, Kecamatan Sumur Tengah, dan Sumur Barat, baru Tepat Selatan, Salang, Kecamatan Tepat Tengah, dan Tepat Barat, dan 10 kecamatan. Ceritanya pada zaman Belanda itu, yang dipegang oleh seorang raja itu kepala sukunya. Nah, jadi kemudian setelah kita merdeka, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 9 tentang pemilihan desa. Berubah dari datuk suku itu menjadi kepala RK-nya. Ada itu berubah lagi sampai sekarang jadi dengan PP 11 2006 tentang pemilihan Aceh. Oke, 4 suku yang ada di Simelu, mulai dari Devayan, Sigulai, Lekon, lalu Anek Jame ini bisa dibilang punya kemiripan begitu ya. Punya kemiripan, mulai dari bahasa juga agak mirip. Meskipun ya pasti ada perbedaan. Oke. Pak, saya mau menanyakan satu kalimat nih, tagline-nya Simelu. Simelu Ate Fulawan. Saya nggak salah sebut ya, nggak salah baca ya. Itu artinya apa sih Pak? Maksudnya bukan secara harfiah, bukan secara literal begitu, tapi kenapa kemudian kalimat ini dipilih sebagai kalimat yang menggambarkan karakteristik Simelu? Fulawan itu emas.
ate itu hati. Jadi berhati emas. Simelu berhati emas. Berhati emas. Nah, itulah. Nah, kemudian kalau di kampung, kalau mereka orang-orang tua kita berbicara terhadap cucunya atau yang paling disayangi, kalau sudah dibilang Pulauan itu tidak ada yang bisa mengimbangi lagi. Perasaan yang sangat-sangat apa itu? Tertuju kepada seseorang. Kalau sudah dibilang Pulauan emas itu tidak ada lagi kalimat-kalimat lain. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Bapak Samsuirjam, saya kemudian memutuskan untuk mengunjungi Alafan, wilayah tempat berdiamnya etnis Lekon. Sepanjang perjalanan saya mendapat berbagai informasi lain tentang keempat etnis yang mendiami Simelu. Bahasa Defayan biasa digunakan masyarakat di Simelu Timur, Tengah, dan Tepah Selatan. Sedang bahasa Sigulai digunakan di Kecamatan Salang dan Simelu Barat. Bahasa Lekon tentu saja hanya digunakan di wilayah Lafaka dan Alafan. Sedang Anek Jame digunakan oleh suku pendatang yang biasanya berasal dari Sumatera Barat. Penggunaan bahasa ini mengindikasikan pemetaan kependudukan masing-masing etnis. Perjalanan menuju Alafan dari Sinabang memakan waktu sekitar 3 jam. Jarak sekitar 100 km ditambah beberapa ruas jalan tanah membuat perjalanan semakin berat. Alafan yang berada di ujung barat Simelu memang belum terjamah oleh pembangunan yang berarti. Aksesnya yang sulit membuat tempat ini jarang dikunjungi oleh wisatawan. Padahal tempatnya sangat indah. Di Alafan saya membuat janji dengan seorang tetua dari suku Lekon, Bapak Sirip, seorang nelayan sekaligus pembuat perahu. Pak, gimana sih sebenarnya cerita sejarah etnis Lekon itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya di Lafaka. Di mana? Di Lafaka. 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 Lafaka itu di nama daerah? Nama daerah, nama desanya. Jadi itu ceritanya gimana tuh tentang etnis Lekon ini? Lekon itu di waktu zaman Belanda diberikan namanya Lekon. Lekon. Oh, Belanda yang Ya, memberikan Belanda. nama. Terus? Dia itu diberikan apa namanya Lekon itu yang menguasai pada waktu Lansakap Lekon namanya. Beralih setelah Lansakap Lekon beralih raja. Oh. Kemudian pemuncak. Pemuncak. Atas pemuncak. Baru menyusul camat Aswed dulu. Oh. Nah, turun baru lahir kepala desa. Terus kalau soal cerita katanya nih dulu bahwa etnis Lekon ini sempat apa ya namanya kayak terkena sumpah gitu, bahwa terkena sumpah oleh satu pihak kepada pihak yang lain bahwa sampai kapanpun nih etnis Lekon nggak akan pernah berkembang. Bagaimanapun sampai kapanpun etnis Lekon ini hanya akan bisa memenuhi satu desa, tidak akan pernah bisa berkembang menjadi di wilayah yang lebih luas lagi. Itu gimana sih, Pak? Itu ada juga caranya. Waktu itu cerita bahwa masyarakat Lekon itu termasuk bandal, sehingga Tengku dulu termasuk marah kepada masyarakat itu. Dan makanya diucapkanlah dari itulah ucapannya Lekon itu termasuk juga apa namanya kurang enak begitulah kira-kira. Dari itu lahirnya ada yang banyak anak tapi ada yang tidak anak. Jadi Pak, bedanya Lekon dengan Sigulai dengan Defayan itu apa sih Pak? Oh, bedanya itu dari bahasa. Dari bahasa. Dari bahasa. Apakah nenek moyangnya dulu beda juga atau seperti apa? Berbeda juga nenek moyang. Berbeda juga. Iya. Kalau misalnya bahasa Lekonnya saya mau makan apa? Mangan. Mangan. Mengindau mangan. Mangandau mangan. Mengindau mangan. Mangindau mangan. Nah, iya. Kalau bahasa Sigulainya gimana? Nevado manga. Nevado mangan. Nah. Kalau bahasa Defayannya? Medau mangan.
Maida Omangan. Oh beda ya Nah, memang. beda. Saat ini diperkirakan penutur bahasa Lekon hanya sekitar 700 penutur. Hal ini mengakibatkan bahasa ini mulai hilang dan bahkan telah dianggap langka. Populasi etnis Lekon yang memang tidak besar menjadi salah satu sebab. Meski demikian diharapkan bahwa etnis Lekon mampu membuktikan bahwa legenda Lekon bukanlah sebuah kebenaran. Etnis ini harus terus berkembang untuk mencapai tujuan dan kesetaraan dengan etnis maju lainnya. Selagi berada di Simelu, tentu saja saya tidak akan melewatkan pariwisata Simelu yang menawan. Pantainya sangat indah. Pulau ini sangat terkenal dengan ombaknya yang mampu mengundang para surfer dari berbagai belahan dunia. Terbukti di pertengahan tahun 2015, kejuaraan surfing tingkat dunia diadakan di kepulauan ini. Selain ombaknya, masyarakatnya yang ramah dan suasananya yang alami menjadi daya tarik Simelu yang tidak biasa. Banyak cerita tentang potensi wisata yang ada di tempat ini. Apa aja sih sebenarnya potensi wisata kita? Wah, di Simelu ini cukup banyak sebenarnya potensi yang bisa kita andalkan. Wisata bahari seperti surfing, snorkeling, mancing, diving juga ada potensi, tapi belum ada orang yang memulai untuk itu. Belum Tapi yang tereksplor sekarang ya. potensinya yang sangat banyak sekali wisatawan kemari itu surfing. Karena ada tsunami, orang asing banyak datang dari luar, orang Indonesia juga dari seluruh Indonesia datang ke Simelu untuk melihat apa yang terjadi di Simelu waktu tsunami. Jadi mereka selain memberikan bantuan, mereka lihat potensi ada di sini. Wah, di Simelu rupanya ada ombak bagus. Di Simelu ada pantai bagus. Di Simelu ada juga pasir putih. Ada jenis banyak ikan. Saya berharap wisata Simelu ini kedepannya jadi sumber perekonomian masyarakat naik gara-gara untuk wisata Simelu. Apalagi transportasi sekarang di Simelu ini sudah jelas. Penerbangannya juga setiap hari, ferry juga setiap hari. Jadi 2010 sampai ke 2014 itu wisatawannya mungkin 500. Simelu ini beda, dia punya magic. Magic bukan black magic, tapi magic. Tapi itulah yang dicari orang asing kemari, bukan untuk senang-senang, bukan untuk mabuk-mabukan, tapi untuk spiritual, ketenangan dan kedamaian. Kita bilang, kita akan menginformasikan bahwa Simelu itu bagian dari Aceh. Aceh mempunyai hukum undang-undang syariah atau perdanya syariah. Jadi untuk mencari yang seperti yang alkohol, yang itu untuk apa, kita tidak bisa ditemukan di sini. Tidak not allowed di sini. Tidak. Jadi tamu juga ada juga sebagian tamu di sini suka, mereka akan mereka senang kalau tidak ada surfing, mereka akan snorkeling atau yoga karena spiritual, karena ketenangan di sini luar biasa. Simelu yang terkenal dengan ombaknya memiliki beberapa jenis ombak yang populer. Salah satunya adalah ombak Dylan. Di Simelu sendiri terdapat beberapa spot surfing, mulai dari Matanurung, Nancala, Alus-Alus, Thailand, dan Tepah. Dan kali ini saya akan mencoba belajar surfing. Kedengarannya mudah, tapi kayaknya sulit. Saya sama sekali tidak punya ide bagaimana surfing sebenarnya dan seperti apa rasanya mencoba berdiri di atas ombak. Tapi kita coba saja. Kita mulai sekarang belajar ya. Saya sebenarnya agak takut, deg-degan, tapi ayolah belajar, semangat.
Sebagai surfer pemula, syukurnya adalah saya tidak diharapkan untuk dapat berdiri di atas papan. Jika saya sudah bisa berbaring dan mengejar ombak saja, itu sudah cukup bagus. Karena untuk bisa berdiri di atas longboard, saya harus menyediakan waktu selama 3 bulan dan secara rutin berlatih pagi dan sore. Sungguh, saya tidak menyangka bahwa berselancar akan terasa sangat melelahkan. Karena kunci surfing adalah pedal atau kayuh, dan lengan harus kuat dan terlatih. Hal yang membosankan dari surfing, menunggu ombak. Saya baru tahu bahwa menanti ombak yang sempurna bisa sampai 15 hingga 20 menit. Si Melu yang menggugah dunia. Ceritanya membuka mata kita terhadap pentingnya kearifan budaya. Terbukti budayanya yang memukau bukan saja eksotis secara nilai, namun bermanfaat secara vital. Puluhan ribu nyawa bertahan hingga hari ini. Si Melu menyadarkan kita, kehancuran bisa menjadi sebuah titik awal dari pencapaian yang luar biasa. Memahami kekuatan pesan leluhur masyarakat Si Melu adalah memahami bahwa keselarasan dan harmoni dengan alam mutlak dilakukan. Itulah sebabnya tanah ini bergelar Si Melu Ate Fulawan. Si Melu yang berhati emas. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.